Halo teman-teman, saat ini saya akan sharing sedikit tentang sebuah proyek aplikasi yang saya kembangkan di mata kuliah pemrograman komputer. Di era digital seperti sekarang, segala sesuatu bisa dibuat secara otomatis. Tapi faktanya, masih banyak UMKM kuliner yang mencatat pesanan secara manual, dengan kertas atau sekedar diingat. Disinilah peran kecil dari dunia pemrograman bisa memberi dampak yang besar. Saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana yang bisa membantu menyusun pesanan makanan dengan menggunakan algoritma insertion sort. Dan perkenalkan, saya Ulfa Khalimatul Najwa dari program studi S1 Matematika Universitas Negeri Malang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin. UMKM kuliner di Indonesia masih banyak yang mencatat pesanan pelanggan secara manual. Sayangnya, pencatatan ini sering tidak berurutan dan menyulitkan saat ingin meninjau kembali data transaksi. Hal ini juga meningkatkan resiko kesalahan pelayanan dan membuat usaha menjadi kurang efisien. Maka dari itu, diperlukan solusi yang praktis dan mudah digunakan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah digitalisasi pencatatan menggunakan aplikasi sederhana. Dalam proyek ini, saya mengembangkan aplikasi berbasis Python yang bisa menyusun data pemesanan makanan berdasarkan waktu. Saya memilih algoritma insertion sort karena cocok untuk data berskala kecil dan cukup mudah diimplementasikan. Yang ingin saya jawab adalah bagaimana cara mengurutkan data pesanan makanan berdasarkan waktu secara otomatis. Sementara tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi pencatatan pesanan yang tidak hanya bisa menambahkan dan menampilkan data, tapi juga mengurutkannya, mencarinya, menyimpan dalam file, serta menampilkan statistik secara otomatis. Aplikasi dikembangkan dengan bahasa Python. Saya menggunakan data simulasi yang dimasukkan secara manual oleh pengguna, sementara fungsinya dibangun secara modular. Ada fungsi untuk input, urutkan, cari menu, tampilkan statistik, serta menyimpan dan memuat data dari file CSV. Nah, untuk algoritma insertion sort sendiri, bekerja dengan cara menyisipkan elemen baru ke posisi yang sesuai di antara elemen yang sudah terurut. Algoritma ini stabil dan sangat cocok untuk data kecil seperti data pesanan harian. Meskipun memiliki kompleksitas waktu, untuk kebutuhan sederhana aplikasi ini, performanya sudah sangat cukup. Berikut adalah kode-kode yang digunakan dalam pemrograman ini. Kode program diawali dengan import pustaka-pustaka Python yang dibutuhkan, yaitu TK untuk antarmuka grafis, datetime untuk menangani waktu pemesanan, CSV untuk penyimpanan file, counter untuk perhitungan statistik, variabel riwayat pesanan menyimpan data pesanan dalam bentuk list of dictionary, sedangkan daftar menu menyimpan daftar pilihan makanan yang tersedia. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu dari drop-down dan memasukkan waktu order dengan format jam.2 menit. Fungsi tambah pesanan akan memvalidasi input dan menambahkan data ke dalam tabel. Fungsi ini juga menjalankan dua fungsi lanjutan, yaitu update tabel dan update statistik, agar tampilan dan informasi tambahan langsung diperbarui. Untuk tampilan awal aplikasi dapat dilihat sebagai berikut, di mana pengguna dapat memilih menu dari daftar makanan yang tersedia melalui drop-down combo box dan memasukkan waktu pemesanan dengan format jam.2 menit. Setelah tombol tambah ditekan, data yang diinputkan akan langsung tampil dalam tabel tree view lengkap dengan nomor urut, nama menu, dan waktu pemesanan. Lalu, setelah sejumlah pesanan dimasukkan, pengguna dapat menekan tombol urutkan waktu untuk menyusun daftar berdasarkan waktu order. Proses pengurutan menggunakan algoritma insertion sort yang bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke dalam posisi yang sesuai ke dalam bagian data yang telah terurut. Proses ini diatur dalam fungsi sebagai berikut. Dan sebelum dilakukan pengurutan, waktu yang dimasukkan dalam bentuk string dikonversi ke objek datetime, sehingga perbandingan waktu dapat dilakukan secara akurat. Hasil dari pengurutan ini dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar, di mana data pesanan tersusun dari waktu paling awal hingga paling akhir.
Selain pengurutan, aplikasi ini menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan nama menu. Misalnya, ketika pengguna mengetikkan kata "mie" pada kolom pencarian, maka hanya pesanan yang mengandung kata tersebut yang akan ditampilkan pada tabel. Fitur ini berguna untuk menemukan riwayat tertentu dalam jumlah data yang banyak. Sebagai tambahan, aplikasi ini secara otomatis menampilkan statistik sederhana di bagian bawah tampilan. Statistik tersebut meliputi total jumlah pesanan, menu yang paling sering dipesan, serta jam tersibuk berdasarkan waktu order yang dimasukkan. Statistik ini diperbarui setiap kali data berubah dan memberikan insight langsung bagi pelaku usaha, seperti waktu puncak pelayanan dan popularitas menu tertentu. Semua diperbarui secara otomatis melalui fungsi yang ada di layar. Untuk mendukung keberlanjutan penggunaan, aplikasi ini juga menyediakan fitur penyimpanan dan pemuatan data dalam format .csv. Dengan menekan tombol simpan CSV, data riwayat pemesanan akan disimpan ke dalam file lokal yang dapat dibuka kembali kapan saja menggunakan tombol muat CSV. Fitur ini sangat berguna jika aplikasi digunakan setiap hari karena riwayat pesanan bisa disimpan dan dimuat ulang tanpa harus diinput ulang dari awal. Kode yang digunakan adalah yang tertera pada layar. Terakhir, saya melakukan pengujian terhadap 8 fitur utama dalam aplikasi ini, dan semuanya berhasil dijalankan dengan baik, termasuk fitur validasi waktu yang akan memberi peringatan jika pengguna salah memasukkan format jam. Hasil uji lainnya tertera pada tabel berikut. Dari hasil pengembangan dan pengujian, saya menyimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil memenuhi tujuan. Algoritma insertion sort bekerja efektif untuk kebutuhan pengurutan sederhana, dan fitur lainnya seperti pencarian dan statistik mendukung efisiensi UMKM. Proyek ini menunjukkan bahwa algoritma dasar bisa memberikan solusi nyata bagi permasalahan sehari-hari. Demikian dari saya mengenai penerapan algoritma insertion sort dalam menyusun riwayat pemesanan makanan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.